Die. Die. Assalamualaikum guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas alur cerita dari film horor yang rilis di tahun 2021 yang lalu. Dan untuk ceritanya sendiri, film ini bakal mengisahkan tentang satu apartemen angker bekas dari gereja sekte sesat. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Di awal film kita bakal diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Jiwoo. Dia adalah penulis komik webtoon horor yang sedang mencari ide cerita. Jiwoo berjalan menuju ke sebuah apartemen tua bernama Gongli Mansion. Nah, apartemen ini terkenal angker banget. Jiwoo menemui seorang laki-laki tua yang udah ditelepon sebelumnya. Laki-laki tua itu adalah pengurus di Gongli Mansion. Jiwoo ingin tahu tentang kisah-kisah menyeramkan yang terjadi di Gongli Mansion, dan Jiwoo meminta izin untuk merekam percakapannya dengan pengurus apartemen itu. Jiwoo juga mengatakan kalau dia nggak akan menerbitkan cerita itu. Dia bakal menyimpannya sebagai koleksi pribadi. Pengurus apartemen lalu menanyakan tujuan Jiwoo datang ke apartemen tua. Jiwoo lalu menjawab kalau dia mendengar dari orang-orang bahwa apartemen itu angker banget dan banyak cerita-cerita mistis. Pengurus apartemen lalu memulai cerita. Dulu pernah terjadi sebuah kebakaran di sana dan para orang-orang dewasa pergi melarikan diri tanpa mengajak anak-anak. Semua anak-anak yang masih ada di dalam apartemen ikut hangus terbakar di dalam apartemen. Sejak saat itulah orang-orang sering mendengar suara-suara aneh. Seorang penulis novel bernama Lee Young Hoon yang baru pindah ke lantai 5 dengan nomor kamar 504 sedang melihat-lihat kamar yang akan ditempatinya. Agen perumahan yang sedang bersamanya pun menunjukkan pemandangan yang ada di dekat-dekat apartemen. Tapi saat itu si penulis novel malah membungkukkan badan dan menempelkan telinganya di lantai. Agen perumahan bertanya apa yang si penulis novel lakukan. Si penulis novel balik bertanya apakah ada anak-anak kecil yang tinggal di bawah kamarnya. Si agen perumahan lalu menjawab mungkin aja karena banyak anak yang datang dan pergi saat liburan. Setelah menjawab pertanyaan itu, si agen perumahan mengecek keran air lalu pergi. Di malam harinya, Lee Young Hoon telah selesai mengetik cerita novel di laptopnya. Dia menutup laptopnya lalu mengambil minum. Lee tiba-tiba mendengar suara ketukan dari lantai bawah. Kemudian telepon Lee ini berdering. Ternyata istrinya Lee menelpon. Istri Lee bertanya kenapa Lee pergi dari rumah. Dia juga meminta Lee untuk cepat pulang karena anak mereka menangis terus kangen bapaknya. Lee menjawab kalau dirinya akan pulang jika novel yang dikerjakannya udah rampung. Setelah itu, Lee mendengar suara istrinya berubah menjadi aneh dan telepon pun terputus. Lee meletakkan HP-nya di meja dan melihat laptopnya terbuka. Lee lalu menutup laptopnya lagi dan pagi harinya Lee ini pergi ke apotek untuk membeli obat sakit kepala. Seorang pegawai apotek yang bernama Sun Hwa sedang bekerja sendirian. Di saat bersamaan datang seorang pemuda bernama Tai Hun mencari obat jamur. Sun Hwa bilang tidak ada obat jamur di situ. Lalu si pemuda tersebut pun pergi. Lee mengambil obat yang dia pesan dan membayar tanpa mengambil kembalian. Sesampainya di apartemen, Lee membuka laptopnya dan mengambil air di kulkas. Tiba-tiba ada suara anak laki-laki tertawa. Lee lalu pergi dan melihat tidak ada siapapun di situ. Setelah itu, pintu kamar di belakangnya pun terbuka. Lee masuk ke kamar itu dan melihat sepatu yang hanya sepasang. Di sepatu itu juga tertulis nama Jun Woo Ram. Saat Lee melihat sepatu itu, tiba-tiba ada seorang anak laki-laki yang berlari dengan merangkak di belakangnya. Lee yang kaget lalu mengejar anak itu sampai di depan lorong apartemen. Ternyata nggak ada siapa-siapa di sana, dan Lee ini mendengar suara anak-anak yang tertawa bersama-sama. Lee merasa bingung dan takut. Ia lalu meminta kepada pengurus apartemen untuk melihat rekaman CCTV. Di rekaman CCTV nggak ada anak kecil yang berkeliaran di dekat kamarnya Lee. Tapi Lee bilang ke pengurus apartemen kalau dia betul-betul melihat seorang anak kecil. Pengurus apartemen lalu bilang di lantai bawah kamar dia itu nggak berpenghuni ya.
Lee tetap gak percaya karena setiap hari dia mendengar suara ketukan dari lantai bawah. Setelah itu Lee ini pergi ke lantai bawah mendatangi kamar 404. Lee mengetuk pintu tapi nggak ada siapapun di situ. Lee mengintip dari jendela dan dia melihat sepatu anak kecil yang berjajar rapi. Kemudian Lee membuka lemari kecil yang ada di depan kamar itu dan di lemari kecil itu hanya ada sepatu anak-anak. Dan juga ada sepatu yang hanya sepasang aja. Lee mengambil sepatu itu dan melihat ada nama Jun Woo Ram tertulis di sana. Lee lalu merasa kesal dan sambil mengoceh, dia memasukkan sepatu-sepatu itu ke kresek dan membuangnya. Di malam harinya ketika Lee tengah tertidur, dia mendengar suara ketukan pintu. Lee lalu terbangun dan membuka kamar sebelahnya. Tapi nggak ada siapa-siapa ya di sana. Saat Lee berbalik, di depannya ada kresek berisi sepatu yang udah dibuangnya. Kresek itu tahu-tahu udah ada di dalam kamarnya. Kemudian Lee melihat seseorang yang berlari dengan cepat dan pintu pun diketuk dengan keras. Lee lalu berjalan dan melihat dari lubang pintu. Dari lubang pintu itu, Lee melihat ada 3 anak kecil yang berdiri membelakangi pintu. Ketiga anak itu berdiri dan diam aja. Lalu tiba-tiba salah satu dari anak menghadap ke lubang pintu dengan wajah yang menyeramkan dan berlumuran darah. Lee berlari ketakutan dan terjatuh di atas sepatu anak-anak yang berserakan. Tiba-tiba, Lee melihat banyak hantu anak laki-laki tertawa di depannya. Setelah selesai mendapatkan cerita itu, Ji-woo lalu pulang ke rumah. Di rumah ini, dia disambut oleh pacarnya yang bernama Dahye. Dahye lalu memberikan Ji-woo novel karya Lee Young-hun. Dahye bilang pada Ji-woo kalau penulis yang bernama Lee Young-hun ini udah berhenti menulis sejak 2 tahun yang lalu dan dia menghilang tanpa jejak. Ji-woo juga kaget ya dan dia kembali ke Gongli Mansion. Di sana Ji-woo menemui si pengurus apartemen lagi dan menanyakan apakah hilangnya si penulis novel ada kaitannya dengan Gongli Mansion. Pengurus apartemen gak menjawabnya, dia malah balik bertanya tentang apa judul karya terakhir yang dibuat oleh Ji-woo dan bertanya tentang hal pribadi seperti apakah Ji-woo punya pacar dan di mana Ji-woo tinggal. Ji-woo lalu menjawab kalau dirinya nggak terbiasa berbicara tentang hal-hal seperti itu kepada orang tua. Lalu si pengurus apartemen mulai bercerita lagi bahwa di lantai 9 ada seorang wanita yang tinggal di kamar 907. Wanita itu bernama Sunhwa dan dia bekerja sebagai pegawai apotek. Sunhwa adalah wanita yang cantik namun salah memilih pacar. Pagi itu setelah selesai mandi, Sunhwa mendengar siaran di radio tentang seorang laki-laki yang tega menghabisi istri dan anaknya sendiri. Laki-laki itu telah melarikan diri dari tempat kejadian dan polisi sedang mencarinya. Setelah itu ibunya Sunhwa menelpon Sunhwa dan ibunya berbicara sebentar lalu membahas tentang pacarnya Sunhwa. Kemudian Sunhwa menutup teleponnya dan berangkat ke apotek. Di apotek penulis Lee datang ingin membeli obat sakit kepala. Dan gak lama kemudian seorang pemuda bernama Tae-hun mencari obat penghilang jamur. Sunhwa bilang kalau nggak ada obat penghilang jamur di apotek. Lalu Tae-hun pergi dan Lee ini membayar obat sakit kepala tanpa mengambil kembalian. Tiba-tiba teman kerjanya Sunhwa memanggilnya. Sunhwa terkejut karena temannya itu tadi menelpon kalau dia nggak berangkat kerja hari ini karena kepalanya pusing. Kemudian temannya Sunhwa ini meminta Sunhwa untuk memesankan obat. Di saat itulah pacarnya Sunhwa yang bernama Hujun menelpon. Hujun bilang kalau dia bakal ke apartemennya Sunhwa malam ini. Setelah mematikan telepon, temannya Sunhwa yang tadi baru aja datang ke apotek. Dan hal itu membuat Sunhwa menjadi bingung. Di malam harinya, Hujun datang ke apartemen dalam keadaan basah kuyup. Sunhwa membukakan pintu dan Hujun berkata pada Sunhwa kalau istrinya telah mengetahui perselingkuhannya. Sunhwa meminta Hujun menceraikan istrinya dan memulai hidup baru dengannya. Hujun meminta untuk tinggal di apartemen Sunhwa sementara dan jangan bilang kepada siapapun kalau dia tinggal di situ. Kalau ada yang bertanya di mana dia, jawab aja nggak tahu. Tapi Sunhwa meminta Hujun untuk tinggal bersamanya selamanya. Ketika mereka tidur bersama, tiba-tiba ada suara air di kamar mandi. Sunhwa terbangun dan membangunkan Hujun, tapi Hujun ini nggak terbangun. Pintu kamarnya Sunhwa juga terbuka dengan sendirinya dan Sunhwa berjalan keluar. Dia mendengar radio yang berbunyi dan ada bayangan seorang laki-laki di kamar mandi. Sunhwa membuka pintu kamar mandi dan ternyata nggak ada siapapun di situ. Yang ada hanya sebuah radio di lantai kamar mandi.
Keesokan harinya, Sunhwa pergi bekerja seperti biasanya. Saat udah ada di apotek, Sunhwa ini kedatangan dua tamu asing. Kedua pria ini adalah detektif dari kepolisian. Detektif ini sedang menanyakan tentang keberadaan Hujun, lalu mereka sejenak menginterogasi Sunhwa. Saat diinterogasi ini, Sunhwa kaget dan teringat siaran di radio tentang seorang laki-laki yang melarikan diri karena menghabisi istri dan anaknya sendiri. Sunhwa juga teringat dengan kata-kata Hujun saat datang ke rumahnya, yaitu meminta untuk tidak memberitahu tentang keberadaannya. Sesampainya di apartemen, Sunhwa segera mencari Hujun, tapi Hujun sedang mandi. Sunhwa juga melihat di lantai ada pakaiannya Hujun yang berlumuran darah. Lalu Hujun bilang ke Sunhwa jangan bilang siapa-siapa kalau dia mandi di situ. Sunhwa membungkus pakaian Hujun dengan kresek sambil berkata kalau mereka harus cepat pergi dari tempat itu. Hujun kembali mengulang perkataannya yaitu jangan bilang siapa-siapa kalau dia mandi di situ. Sunhwa kemudian mengemasi barang-barang di koper dan mendengar sirene mobil polisi. Sunhwa bertambah panik dan kebingungan, lalu Sunhwa ini menyuruh Hujun untuk cepat selesai mandi. Tapi Hujun ini mengulang kata-katanya lagi yaitu jangan bilang siapa-siapa kalau dia lagi mandi di situ. Sunhwa pun merasa kesal dan Sunhwa ini menjawab kalau dia nggak akan bilang siapa-siapa kalau Hujun lagi mandi di situ. Setelah menjawab omongannya Hujun, Sunhwa merasa ada yang aneh. Dia juga mengingat kejadian semalam. Sunhwa lalu berjalan ke depan kamar mandi dan melihat Hujun yang sedang menari-nari sambil mengulang kata-katanya itu. Sunhwa kaget dan mulai merasa takut. Tiba-tiba pintu diketuk dan ada suara Hujun memanggil Sunhwa. Sunhwa melihat dari lubang pintu dan si Hujun ini sedang menunggu Sunhwa untuk membukakan pintu. Sunhwa menjadi bingung dan takut, tapi di saat bersamaan Hujun yang ada di kamar mandi meminta Sunhwa untuk jangan bilang siapa-siapa kalau dia lagi mandi di situ. Hujun yang masih ada di luar menelpon Sunhwa. Dia bertanya apa Sunhwa ada di apartemen atau enggak. Sunhwa kemudian membukakan pintu dan meminta Hujun untuk diam. Sunhwa berjalan mengendap-endap dan menunjukkan pada Hujun kalau ada sosok di kamar mandi. Dia bilang kalau dirinya mendengar Hujun lagi ada di sana. Hujun mengambil palu dan pelan-pelan menuju kamar mandi. Saat Hujun akan membuka pintu, dia berhenti. Lalu si Hujun ini berkata bahwa jangan bilang siapa-siapa kalau aku mandi di sini. Sesaat kemudian tiba-tiba apartemennya Sunhwa ini jadi berlumuran darah. Si Hujun juga berlumuran darah saat itu. Sunhwa pun ketakutan ya akan hal tersebut. Lalu Hujun tiba-tiba muncul dari balik tembok sambil tersenyum. Setelah mendapatkan cerita kedua ini, Jiwoo mendatangi kantor agen perumahan. Dia ingin menemui si agen perumahan yang kita lihat di cerita pertama tadi. Jiwoo bermaksud untuk bertanya tentang Gongli Mansion kepada si agen perumahan. Itu semua karena selain menawar-nawarkan kamar di apartemen itu, si agen ini juga tinggal di apartemen Gongli Mansion. Namun ketika Jiwoo masuk ke ruangan agen perumahan, ruangan itu kosong. Jinwoo menelpon si pria agen perumahan dan mendengar suara nada dering telepon dari bawah meja. Jiwoo melihat ke bawah meja dan si pria agen perumahan ternyata sedang bersembunyi di bawah meja. Selanjutnya Jiwoo ini bertanya pada si agen perumahan apa yang terjadi padanya di Gongli Mansion. Mendengar pertanyaan itu, agen perumahan langsung berhenti gemetaran dan menceritakan kepada Jinwoo apa yang dia alami di Gongli Mansion. Si agen perumahan ini tinggal di kamar 708. Suatu hari, dia sedang menunjukkan apartemen kepada si penulis novel yang ternyata baru menyewa kamar. Dia memperlihatkan pemandangan-pemandangan di sekitar apartemen dan kemudian membuka keran air di wastafel dapur. Dia melihat air di wastafel itu meluap-luap, namun si agen hanya pergi saja dan pura-pura nggak tahu. Kemudian si agen ini pulang ke apartemennya di lantai 7. Sambil makan, si agen bercerita tentang kegiatannya di hari itu kepada sebuah boneka wanita yang udah dianggap sebagai pacarnya. Dia bilang kalau kliennya hari ini adalah seorang penulis novel. Setelah itu, si agen mengambil gelang dan memakaikannya ke tangan boneka wanita itu. Tiba-tiba kepala si boneka ini terbuka ke belakang dan si agen membetulkannya. Si agen juga berkata kepada si boneka kalau dia udah menelpon kantor pusat untuk memperbaikinya. Lalu setelahnya si agen ini lanjut makan. Di malam harinya si agen ini tidur dan menaruh bonekanya di lantai. Tiba-tiba terdengar suara air di wastafel. Si agen pun bangun dan dia melihat air yang meluap-luap dan tergenang. Si agen lalu mencoba memasukkan tangannya ke genangan air, tapi tiba-tiba tangannya ini tergores dan berdarah.
Lalu si agen ini mencoba memasukkan tangannya lagi. Dia mendapat tali tas yang sebelumnya ada di meja. Si agen melihat ke meja, tapi tas itu udah nggak ada. Keesokan harinya si agen ini memanggil tukang ledeng. Tukang ledeng mendapatkan tumpukan rambut di saluran air dan berkata kalau dia bisa memperbaiki wastafel itu tapi ongkosnya sedikit mahal. Si agen lalu mencari data orang yang sebelumnya tinggal di apartemennya. Dia berpikir untuk meminta uang ganti rugi. Gak lama kemudian si agen ini mendapatkan nomor telepon orang itu dan segera menelponnya. Dia bernama Lee. Namun ketika si agen menelpon, dia hanya mendengar suara air yang meluap-luap dan si agen ini lalu menutup teleponnya. Si agen pulang dan memeriksa wastafelnya. Ternyata airnya udah nggak meluap lagi. Lalu HP si agen ini berbunyi dan ternyata itu adalah dari kantor pusat. Si agen bilang kalau bonekanya udah dibungkus dengan plastik dan meminta agar bonekanya diperbaiki dengan bagus karena boneka itu sangat berharga untuknya. Si agen lalu menutup telepon dan tiba-tiba air di wastafel meluap lagi. Si agen melihat wastafel udah digenangi air keruh. Dia membuka keran tapi air tetap meluap-luap dan dengan kesal si agen ini mengoceh kalau si tukang ledeng nggak bekerja dengan benar. Kemudian si agen ini berbalik dan ingin mengambil HP-nya, tapi si agen kaget karena boneka yang udah dibungkus plastik tiba-tiba hilang. Dia mengambil HP dan tiba-tiba si agen ini melihat tangan yang muncul dari dalam wastafel. Si agen ketakutan dan melihat di bawah kakinya ada sebuah gelang tangan yang pernah dia berikan kepada si boneka. Paginya di kantor, si agen terlihat melamun. Temannya yang juga seorang karyawan bercerita kepada si agen kalau dulu ada anak perempuan SMA yang meninggal di Gongli Mansion. Tak hanya anak SMA itu aja, tapi banyak orang mati di sana. Si karyawan juga bilang dia mendengar dari orang-orang kalau dulu dibangun gereja sekte di tempat itu. Dan para pengikutnya percaya jika ketuanya mati bundir. Si karyawan berpikir mungkin Gongli Mansion adalah tempat peribadahan untuk sekte sesat. Di malam harinya, si agen pulang dan bercerita kepada boneka barunya. Dia bertanya apa dia salah jika hanya memasarkan apartemen di Gongli Mansion. Si agen bertanya kepada si boneka baru sambil marah-marah. Lalu si agen meminta maaf dan mengajak si boneka baru untuk bersulang. Lalu tiba-tiba ada suara air dari wastafel. Si agen menoleh ke arah wastafel itu dan kemudian dia kaget melihat boneka barunya yang ikut menoleh. Si agen menyalakan lampu senter HP dan berjalan ke wastafel dengan ketakutan. Si agen mendekati wastafel dan melihat kepala bonekanya yang udah dibungkus sama plastik ada di wastafel itu. Si agen kemudian menoleh ke boneka barunya dan boneka baru itu tiba-tiba jatuh sendiri. Si agen menoleh ke belakang, ternyata si boneka lama udah berdiri di hadapannya. Si agen takut dan berlari masuk kamar dan mengunci pintu. Dari luar pintu terdengar si boneka yang udah dibungkus plastik itu mencoba untuk masuk. Si agen mundur dan menjauh dari pintu, kemudian lampu tiba-tiba mati. Si agen menyalakan korek api untuk melihat sekeliling kamar dan si agen ini secara nggak sengaja menginjak sebuah plastik. Dan dia melihat ke kakinya, ternyata plastik yang diinjaknya itu adalah plastik pembungkus boneka. Tiba-tiba boneka itu ada di belakangnya si agen sambil tersenyum. Si agen akhirnya selesai bercerita dan Jiwoo ini setelah itu paham kenapa si agen sekarang tinggal di kantornya. Si agen kemudian berkata kalau dia sama sekali nggak bersalah karena dia cuma memasakkan aja. Kemudian si agen ini menyentuh Jinwoo dan Jinwoo ini kaget karena tangan si agen udah buntung. Keesokan harinya, Jiwoo ini mendatangi kantor penerbit untuk menyetorkan cerita Gongli Mansion. Setelah penerbit melihat karya Jiwoo, penerbit berkata karya itu bagus tapi terlalu pendek. Jiwoo kecewa mendengarnya ya. Namun penerbit akan mengirim deposit untuk Jiwoo agar karyanya itu nggak diterbitkan oleh penerbit lain. Selanjutnya Jiwoo pulang dan mengemasi tasnya. Dia memutuskan untuk kembali ke Gongli Mansion untuk menambah ide ceritanya. Dahye mencegah Jinwoo untuk pergi dan meminta untuk cuti di hari itu karena Dahye ingin merayakan ulang tahunnya dan memotong kue bersama Jiwoo. Jiwoo pergi ke Gongli Mansion menemui pengurus apartemen. Dia meminta cerita, namun si pengurus apartemen ini mengatakan kalau udah nggak ada lagi yang bisa diceritakan. Jiwoo menawarkannya uang atau apapun aja yang si pengurus minta. Si pengurus lalu menyetujui hal itu dan dia pun mulai bercerita.
Ceritanya di lantai 6, yaitu di kamar 604. Seorang pemuda bernama Taehun baru aja pulang dari luar negeri setelah menyelesaikan sekolahnya. Dia nggak tahu lagi ya mau tinggal di mana. Akhirnya dia meminta pada teman masa kecilnya yang bernama Jae-suk untuk tinggal di apartemennya. Saat baru datang di kamar 604, Taehun ini melihat tempat itu berjamur banget. Kemudian dia memanggil Jae-suk dan Jae-suk ini keluar dari kamar. Jisoo lalu membuka kulkas dan menyiapkan makanan untuk Taehun sambil membahas kegiatan mereka masing-masing. Di tengah percakapan ini, Taehun melihat wajahnya Jisoo yang dipenuhi oleh bintik-bintik. Taehun lalu bertanya bintik-bintik apa itu. Jisoo menjawab gak tahu, tapi bintik-bintik ini katanya sih bisa menular. Taehun lalu mengucapkan terima kasih karena telah diizinkan tinggal di situ. Jisoo lalu berkata kalau dia nggak keberatan Taehun tinggal bersamanya. Dan orang tuanya Jisoo ini juga udah mengizinkan. Taehun bingung ya dengan perkataannya Jisoo karena orang tuanya Jisoo kan udah meninggal. Taehun sebenarnya ingin ngambil makanan di meja, tapi dia melihat kalau semua makanan yang Jae-suk siapkan itu udah berjamur dan udah basi. Tapi si Jae-suk ini malah makan makanan itu dengan lahap. Di malam harinya, Taehun ini tidur satu kamar dengan Jae-suk. Jae-suk lalu bertanya kepada Taehun kenapa baru sekarang Taehun mendatanginya. Padahal dulu kan di masa sekolah, Taehun ini nggak pernah mendatanginya sama sekali. Taehun lalu menjawab kalau dia hanya ingin bertemu dengan Jae-suk. Taehun lalu mengalihkan pembicaraan bahwa dia bilang kalau besok pagi dia akan membersihkan kamar Jae-suk. Karena kamarnya Jae-suk ini udah sangat kotor dan berjamur. Pagi harinya, Taehun ini bangun dan melihat Jae-suk lagi bersih-bersih. Jae-suk lalu berkata kalau kamar itu udah kotor, jadi dia harus membersihkannya. Jae-suk juga mengatakan kalau nanti dia bakal pulang malam. Setelah Jae-suk pergi, Taehun ini membersihkan kamar Jae-suk. Dia juga bermaksud untuk membersihkan jamur-jamurnya. Taehun lalu membersihkan kamar yang ditempatinya dan pergi ke apotek untuk membeli obat penghilang jamur. Tapi si apoteker bilang kalau nggak ada obat penghilang jamur di apotek itu. Taehun pun mencari ke tempat lain dan membawa pulang obat penghilang jamur. Dia langsung menyemprotkan obat penghilang jamur ke tempat-tempat yang berjamur dan ke dinding. Taehun merasa aneh dengan dinding yang berjamur karena dia merasa jamur di dinding itu miris seperti seorang laki-laki yang berdiri. Di malam harinya, Jae-suk pulang. Dia melihat ruang apartemennya udah bersih dan tanpa jamur. Jae-suk tiba-tiba menangis dan mondar-mandir kebingungan karena jamur-jamur itu udah nggak ada lagi. Dia marah-marah pada Taehun dan Taehun ini pun jadi bingung ya kenapa si Jae-suk ini marah-marah kepadanya. Taehun lalu pergi ke kamar dan tidur, tapi Taehun nggak bisa tidur dan dia memutuskan untuk berkemas dan pergi dari apartemen Jae-suk. Taehun yang ada di depan pintu kaget ketika melihat lantai udah dipenuhi dengan jamur. Taehun memegang jamur itu dan dari belakang tiba-tiba ada bayangan hitam yang berlari di langit-langit. Taehun menoleh ke belakang dan melihat jamur itu udah nggak ada. Pintu di belakang Taehun pun tiba-tiba terbuka. Taehun membuka pintu itu dan melihat foto Jae-suk bersama orang tuanya dipenuhi jamur lagi. Padahal Taehun ini udah membersihkannya tadi pagi. Jamur itu sampai menutupi fotonya dan jamur-jamur itu juga terasa semakin banyak dan tumbuh. Jae-suk tiba-tiba ada di pintu sambil berjalan membelakangi Taehun. Dia meminta maaf kepada Taehun karena telah marah-marah. Jae-suk juga bilang karena mereka teman masa kecil dan Taehun ini baru pulang dari luar negeri, maka Jae-suk akan menjelaskan semuanya kepada Taehun. Jae-suk berbalik dan wajahnya telah dipenuhi jamur, lendir dan wajah Jae-suk ini berubah menjadi wajah yang mengerikan. Taehun pun ketakutan ya melihat wajah Jae-suk dan tiba-tiba dia ditarik oleh tangan yang muncul dari foto keluarganya Jae-suk. Jae-suk pergi meninggalkan Taehun dan cerita pun berakhir. Selesai bercerita, Jiwoo bertanya kepada pengurus apartemen apakah hal-hal aneh terus terjadi di Gongli Mansion karena Gongli Mansion adalah bekas gereja sekte. Lalu si Jiwoo ini juga berkata kalau agen perumahan bercerita kepadanya Gongli Mansion ini dibangun oleh para pemuja sekte. Jiwoo ingin tahu kebenarannya. Si pengurus apartemen lalu memberikan sebuah kunci kamar nomor 1504. Pengurus apartemen berkata jika Jiwoo ingin tahu lebih banyak tentang apartemen itu dan penasaran mengapa banyak hal aneh terjadi, maka jawabannya ada di ruangan itu. Sementara itu, Dahye sedang sendirian duduk memakan kue ulang tahunnya sambil mendengar rekaman Jiwoo. Dahye memutar kaset itu satu persatu.
Sedangkan di Gongli Mansion, Jiwoo menuju kamar 1504. Jiwoo membuka lift dan ternyata di dalam lift itu ada seorang pria berpakaian kurir. Jiwoo kaget tapi dia nggak memperdulikan kurir itu dan tetap masuk ke dalam lift. Jiwoo menekan angka 15 dan melihat apa ada lagi yang ingin naik lift. Karena nggak ada, Jiwoo lalu menutup kembali lift itu dan pria kurir itu menyapa Jiwoo. Tapi Jiwoo ini cuma diam ya. Jiwoo menoleh ke pria itu dan melihat pria kurir itu tetap membelakanginya. Ketika lift berhenti di lantai 8, si pria kurir kembali menyapa Jiwoo. Jiwoo tetap diam lalu melihat pria itu tersenyum lebar kepadanya. Jiwoo segera menutup pintu lift dan mulai merasa takut. Saat lift akan berhenti di lantai 9, Jiwoo segera menekan angka 10 agar lift naik lebih cepat. Dan tiba-tiba lift ini konslet dan berhenti. Jiwoo yang ketakutan lalu menekan tombol buka dengan cepat sampai akhirnya pintu lift terbuka dan Jiwoo segera keluar. Jiwoo melihat pria kurir itu tertawa lebar dari dalam lift. Jiwoo berjalan lalu berhenti karena melihat pria kurir itu ada di lorong. Pria kurir itu berlari ke arah Jiwoo dan Jiwoo ini cepat-cepat pergi. Jiwoo lalu terjatuh dan melihat sebuah lemari. Jiwoo lalu bersembunyi di dalam lemari itu dan mengintip si pria kurir mondar-mandir di depan lemari. Tiba-tiba si pria kurir menatap lubang di lemari dan tersenyum lebar kepada Jiwoo. Jiwoo takut sambil memejamkan mata, lalu si pria kurir itu pun menghilang dan Jiwoo pun keluar dari dalam lemari. Sementara itu, Dahye sedang bersepeda motor menuju Gongli Mansion untuk menyusul Jiwoo. Sedangkan di sisi lain, Jiwoo berjalan ke kamar 1504 dan membuka kamar itu. Dia masuk ke dalam dan melihat ada banyak kertas mantra yang digantung di sana. Dia lalu melihat juga sebuah lemari yang ditutup. Di depan lemari itu ada sebuah kaset yang diletakkan di lantai. Jiwoo mengambil kaset itu dan menyetelnya. Dari kaset itu terdengar suara pengurus apartemen bicara. Jika Jiwoo mendengar suara itu, maka Jiwoo betul-betul penasaran dengan apa yang sebetulnya terjadi di Gongli Mansion. Si pengurus apartemen mengaku bahwa dirinya bukan pengurus apartemen yang sesungguhnya. Dulunya dia juga orang yang datang ke Gongli Mansion sama seperti Jiwoo, tapi dia nggak datang untuk mencari kebenaran dari Gongli Mansion. Saat itu adalah malam musim dingin. Dia datang bersama adiknya yang bernama Hidung yang memakai pakaian kurir. Mereka datang untuk mencuri uang dari berangkas para pemuja sekte. Setelah itu mereka berdua pun menuju kamar 1504. Singkat cerita, mereka pun membuka pintu kamar tersebut dan Hidung meminta kakaknya untuk membatalkan rencana untuk mencuri uang. Karena Hidung mendengar suara-suara menakutkan di lorong. Tapi si kakak malah marah-marah kepada Hidung dan berkata kalau ibu mereka di rumah sakit karena Hidung di penjara dan membutuhkan uang untuk operasi. Kalau mereka berhasil mencuri uang itu, maka ibu mereka bisa diselamatkan. Lalu Hidung ini dan kakaknya masuk ke kamar 1504. Kamar itu penuh dengan kertas mantra dan Hidung ini menemukan sebuah lemari. Dia melihat ada rambut yang masuk ke dalam lemari. Hidung yang takut lalu memberitahu kakaknya kalau ada orang di lemari itu. Si kakak lalu melihat ke dalam lemari yang terkunci, sedangkan Hidung berusaha mengajak kakaknya untuk pergi dan mengatakan kalau di sana nggak ada berangkas. Si kakak lalu berjalan ke ruangan lain dan menemukan mayat ketua sekte pemujaan. Dia dan Hidung melihat kaki mayat itu dirantai. Kakaknya bilang kalau mungkin aja mayat ketua sekte ini bisa dibangkitkan lagi. Si kakak lalu membuka mulut mayat itu dan mengambil kunci lemari di mulutnya mayat. Si kakak kemudian membuka lemari tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam lemari. Si kakak lalu bergegas memasukkan uang-uang itu ke dalam tas. Di saat yang bersamaan, Hidung mendengar suara rantai si mayat. Hidung lalu menoleh ke belakang dan dia melihat kakaknya udah menghilang. Hidung yang ketakutan berniat untuk pergi, tapi kemudian Hidung ini melihat uang yang berserakan di depan lemari dan tergoda. Dia kemudian mengambil uang-uang itu dan Hidung ini menoleh dan melihat si mayat udah berdiri. Hidung berlari dan membuka pintu, tapi pintu kamar terkunci. Tiba-tiba ada sesuatu yang menetes dari atas. Hidung pun melihat ke langit-langit dengan senter dan ternyata si mayat udah ada di belakangnya Hidung. Hidung berteriak dan berlari keluar. Hidung langsung masuk ke dalam mobil, tapi dia nggak bisa pergi dengan mobil itu karena kunci mobilnya dibawa oleh kakaknya. Di dalam mobil, Hidung ini mendengar suara rantai itu lagi. Hidung ketakutan sambil memeluk tas yang berisi uang dan tiba-tiba kakaknya ini muncul.
Hidung berbicara kepada kakaknya kalau dia udah berhasil mencuri uang dan mereka bisa mengoperasi ibunya. Mendengar hal itu, si kakak ini cuma diam. Hidung yang panik meminta kunci mobilnya dan si kakak berkata pada Hidung kalau dia tadi melihat si mayat dan bertanya apa Hidung ingin melihatnya juga. Lalu Hidung melihat kaki yang dirantai dan kakaknya itu berubah menjadi si mayat. Jiwoo mendengar cerita di rekaman itu sampai akhir. Di akhir rekaman, si pengurus berbicara tentang apa yang dilihatnya di dalam lemari. Tiba-tiba pintu lemari terbuka dan muncul suara-suara aneh dari dalam lemari. Dan Jiwoo yang saat itu ada di depan lemari langsung masuk ke dalam lemari untuk bersembunyi. Namun sialnya lemari itu terkunci dan Jiwoo nggak bisa keluar. Dari lubang lemari, Jiwoo melihat si pengurus menghampirinya dan berkata kalau waktu yang telah dihabiskan bersama Jiwoo sangat mengesankan dan dia akan selalu merindukan Jiwoo. Si pengurus ini lalu pergi meninggalkan Jiwoo tanpa menghiraukan teriakan Jiwoo yang meminta tolong. Sesaat sebelum si pengurus pergi, Jiwoo melihat si pengurus ini berubah menjadi diri Jiwoo. Lalu dia pun pergi membiarkan Jiwoo yang asli terjebak di dalam lemari sebagai tumbal. Di sisi lain, Dahye telah sampai di Gongli Mansion dan masuk ke ruang pengurus, tempat Jiwoo dan si pengurus bertemu untuk pertama kali. Dia menoleh mencari Jiwoo tapi nggak ada siapapun di sana. Dan kemudian Jiwoo palsu muncul dari pintu lain dan Dahye ini menatap Jiwoo. Dan Jiwoo palsu hanya tersenyum kepadanya. Lalu film ini pun berakhir. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita filmnya ya. Dan seperti horor Korea pada umumnya, plot twist di akhir film itu pasti nggak dijelasin secara detail. Jadi kita suruh mikir sendiri gitu. Makanya aku coba jelasin secara singkat aja ya plot twist di dalam film ini. Jadi apartemen itu dulunya adalah gereja untuk sekte pemuja iblis. Ketua sekte tersebut juga katanya udah mati karena bundir. Tapi sebenarnya enggak juga ya. Si ketua sekte ini bisa hidup abadi, makanya dia disegel di kamar 1504 yang penuh dengan kertas mantra. Namun untuk bisa terus hidup tentu aja membutuhkan tumbal. Makanya si pencuri itu dimasukkan ke dalam lemari sebagai tumbal untuk dia terus bisa hidup. Yang lalu saat Jiwoo datang, Jiwoo ini menggantikan tempat si pencuri sebagai tumbal hidup abadinya sang pemimpin sekte. Untuk para penghuni yang hilang secara misterius dan diteror oleh kejadian-kejadian mistis yang berbeda, itu semua juga bagian dari ritual sekte sesat itu. Oke, mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.